Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Prinsip Hidup Kristen Milenial Zaman Now bagian yang ketiga. Prinsip Hidup Kristen Milenial Zaman Now bagian yang ketiga. Saya berharap saudara sudah mendengarkan Prinsip Hidup Kristen Milenial Zaman Now bagian yang pertama. Videonya sudah tersedia di dalam channel Injil Kabar Baik Injil itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip hidup Kristen milenial zaman now bagian yang pertama ini bicara tentang filsafat zaman pramodern, modern, dan postmodernisme. Nah, saudara akan mengetahui di dalam bagian yang pertama ini. Dan saya harap juga saudara sudah mendengarkan pada bagian yang kedua, prinsip hidup Kristen milenial zaman now bagian yang kedua. Nah, di dalam bagian yang kedua ini di sana sudah dibahas mulai dari humanisme, rasionalisme, hingga liberalisme yang itu mempengaruhi manusia zaman sekarang, zaman ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat 8. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita tidak mengerti filsafat yang sedang merusak manusia zaman ini, kita akan pasti dirusakkan oleh filsafat itu. Kita akan ditawan, kita akan dihancurkan nilai dan kualitas hidup Kristen kita oleh filsafat-filsafat itu. Nah, inilah yang mengerikan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, karena itulah kita mempelajari filsafat ini. Apa yang sudah saya khotbahkan di dalam dua video yang terdahulu, bagian pertama dan kedua, dan bahkan yang ketiga ini, tentu itu belumlah yang mendalam. Ini hanya masih permukaan saja. Namun itu cukup untuk kita mengerti bagaimana kita orang Kristen harus hidup, supaya kita tidak dikurangi atau dihancurkan nilai kualitas hidup kekristen kita oleh filsafat-filsafat yang kosong, yang menurut dunia tapi tidak menurut Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pada bagian yang ketiga ini kita akan lebih jauh mendalami filsafat apa saja di tengah-tengah di antara zaman postmodern ini. Mari kita akan melihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materialisme, hedonisme, sekulerisme, konsumerisme, empirisme, emosionalisme. Mungkin ada bagian-bagian yang lain yang saya tambahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah filsafat yang mempengaruhi manusia zaman sekarang. Tidak terkecuali bahkan orang-orang Kristen, tidak terkecuali mereka yang sudah pendeta, yang sudah melayani, yang sudah banyak sekolah tinggi, yang sudah banyak belajar Alkitab. Jikalau kita tidak hati-hati, jikalau kita tidak waspada, jikalau kita tidak menjaga diri, maka kita akan dihancurkan keimanan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak bisa mentaati Alkitab dan sekaligus mengikuti filsafat-filsafat dunia. Tidak bisa. Kita pasti akan mengutamakan yang satu dan mengesampingkan yang lain. Makanya karena kita adalah murid Tuhan, umat Tuhan, maka kita meneladani Kristus. Kita mengikuti Kristus saja, bukan yang lain. Bukan filsafat, pendapat, pikiran manusia yang ada di dunia ini, melainkan sesuai dengan firman Allah. Mari kita akan menyelidiki lebih dalam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, materialisme tentu kita sering mendengar
Apa itu materialisme? Pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebendaan semata-mata, dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Nah, itu arti dasarnya. Jadi sebenarnya materialisme itu menilai segala sesuatu itu berdasarkan kebendaan saja. Sehingga kita melihat bahwa dunia, alam semesta itu adalah hal-hal yang sifat kebendaan, yang rohani, yang sifatnya non-materi, non-benda, kita melupakannya, mengesampingkannya, bahkan tidak mempercayai. Ini banyak orang yang memang indera kita, mata kita, indera perasa dan penciuman kita semuanya hanya mengarah kepada kebendaan. Namun masih ada yang tidak bersifat kebendaan, yaitu pemikiran. Sesuatu yang rohani dan lain sebagainya. Tuhan itu bukan kebendaan, kebenaran tidak selalu kebendaan dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, orang materialistis cenderung dia akan mengukur segala sesuatu itu dengan benda-benda saja, hal-hal yang dapat dia lihat dan dia rasakan di dunia ini. Menilai kebendaan lebih tinggi daripada sesuatu yang rohani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mengerikan di dalam kehidupan kita. Saudara, dulu ketika Eropa masih miskin, orang Eropa mengikut Yesus supaya diberkati. Diberkati secara jasmania. Lalu sekarang mereka sudah dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, teknologinya, dengan pendidikannya yang tinggi, mereka sudah makmur. Secara ekonomi mereka tidak kekurangan. Namun akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan yang rohani, Tuhan yang kekal itu ditinggalkan karena manusia berfokus kepada kebendaan. Materialistis, benda-benda yang bisa dilihat, dirasa, dipegang, yang ada di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang membahayakan jikalau kita berpikir filsafat materialisme ini. Kita Kristen mungkin, kita ibadah, kita pelayanan, tetapi cara berpikir kita bukan cara berpikir Alkitabiah, tidak berpikir seperti Kristus, tapi seperti orang materialistis. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta juga banyak yang jatuh dalam hal ini. Mereka menjadi materialis. Pelayanan adalah ladang untuk memperkaya diri, lalu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atas nama pelayanan pekerjaan Tuhan. Banyak yang seperti itu. Saudara bisa lihat, browsing internet, saudara dapat melihat satu persatu. Contoh yang materialistis adalah Yudas Iskariot. Bagaimana dia menjual Sang Kristus demi uang. Demi uang. Jadi yang terpenting bagi Yudas Iskariot itu bukan Kristus dan keselamatannya, tapi uang. Ingat saudara, seorang pemuda kaya yang sedang mencari keselamatan datang kepada Kristus. Pemuda itu, Tuhan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup kekal? Apakah engkau sudah mentaati seluruh kitab Taurat? Tanya Yesus. Pemuda itu berkata, sudah semua Tuhan. Lalu apalagi yang kurang? Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan Yesus memberikan tantangan kepada dia. Kalau begitu, jualah hartamu, bagikan kepada orang miskin. Apa respon daripada pemuda kaya yang mencari keselamatan itu? Dia nampaknya dari ketika dia mencari keselamatan masih bertanya kepada Yesus, belum kelihatan bahwa dia orang materialistis. Dia sangat orang yang rohani, yang mencari keselamatan kekal, mencari kehidupan kekal. Namun Yesus tahu bahwa jiwanya belum sungguh-sungguh rohani. Lalu Yesus tanya,
tantang dia. Jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ikutlah aku, ikut Yesus, mengikuti gaya hidup Yesus. Mengikuti, meninggalkan kekayaannya, harta benda yang menjadi tumpuan hidupnya, yang menjadi kebanggaannya, yang dia mencurahkan seluruh hidupnya kepada harta benda itu. Yesus menantang untuk meninggalkan semuanya itu dan mengikut dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda itu akhirnya pergi bersama dengan harta kekayaannya. Dia tidak mengikut Yesus. Tidak bisa, saudara, ketika kita materialistis ikut Yesus, kita pasti kita akan mengutamakan kebendaan. Hal-hal yang materi kita utamakan. Kita tidak bisa. Memang kelihatannya rohani kita. Pelayanan di altar, di depan mimbar, berkhotbah, singer, worship leader dan lain sebagainya. Nampaknya kita sangat rohani sekali, tetapi Tuhan yang mengetahui hati yang terdalam manusia. Ternyata pemuda itu memilih, saudara, memilih untuk hartanya, meninggalkan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-70 sekian. Itu satu kisah yang panjang. Saudara mungkin ingat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini lengkap hanya dicatat di dalam Yohanes. Peristiwanya begitu panjang ini. Sementara Matius, mungkin Markus dan Lukas tidak sepanjang di Yohanes. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika 5.000 orang dikasih makan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua kenyang. Lalu Yesus pergi ke tempat lain. Keesokan harinya orang banyak ini, yang sekitar 5.000 orang dikenyangkan oleh Yesus ini, mencari Yesus. Lalu ketemu di satu tempat. Dan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda dan mau percaya, tapi karena kamu kemarin kenyang oleh 5 roti 2 ikan itu. Nah, itu yang Yesus tegur kepada mereka. Lalu Yesus memberitakan bahwa dia adalah roti hidup kekal, bukan roti jasmania seperti yang mereka makan, tapi roti yang dari surga, roti hidup kekal. Jadi Yesus menawarkan lebih daripada sekedar makanan roti biasa, tetapi roti hidup kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Di dalam Yohanes 6 ayat 66, di situ dikatakan, diceritakan di dalam Injil Yohanes oleh Rasul Yohanes, bahwa orang-orang itu akhirnya meninggalkan Yesus. Jadi 5.000 orang yang kenyang oleh roti dan 2 ikan itu akhirnya meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena Yesus berkhotbah tentang roti hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Yesus kok. Mereka mencari berkat-berkat jasmani Yesus. Makanya saudara, teologi sukses itu jelas materialistis. Jikalau saudara belum paham teologi sukses, silakan saudara browsing, baca bukunya. Di sana banyak yang sudah mengkritisi. Yang mengajarkan teologi sukses itu mengajarkan percaya Yesus pasti kaya, pasti sehat selalu, dan pasti sukses. Itu ajaran pendeta, salah satunya namanya David Yonggi-cho dari Korea Selatan yang sudah meninggal itu. Itu ajaran tidak sesuai teladan Kristus kok. Apakah Kristus kaya padahal hidupnya suci, kudus? Apakah Kristus tidak sakit, disakiti dia? Dan apakah Kristus selalu sukses dalam hal jasmania? Tidak juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah materialisme yang melanda kita. Hati-hati, saudara. Kita kelihatannya rohani tapi materialistis. Banyak pendeta itu, misalnya, kalau tidak salah ini di bagian yang kedua sudah ada saya ceritakan di sana, kisahkan, seorang pendeta arlojinya 6 miliar, saudara. Apakah itu simbol kesederhanaan atau simbol materialistis?
Wah, kan Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Coba baca Yesus, bagaimana hidup Yesus. Yesus itu pemilik surga dan bumi loh. Tapi mau hidup sederhana. Tidak terikat oleh hal-hal materi. Pemilik surga dan bumi, saudara. Seluruh alam semesta miliknya. Dia maha kaya. Namun dia rela hidup sederhana menjadi manusia yang sederhana. Bahkan Yesus ketika lahir, dia lahir di palungan, di kandang domba yang kita tidak mau. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia pinjam keledai, dia naik kol. Kol, saudara, keledai itu bahasa Inggrisnya kol. Kol bukan mobil kol yang zaman dulu itu, tapi kol. Keledai. Saudara yang dikasihi Tuhan, pinjam. Apakah dia tidak bisa membuat kereta kuda yang megah dan mewah? Bisa. Tapi dia memilih untuk hidup tidak terikat kepada harta benda. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan tujuan hidup kita bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk meneladani Kristus. Tapi kita itu kebanggaan kita, kesenangan kita, kecintaan kita, tenaga kita curahkan, pikiran kita curahkan hanya untuk mengejar hal-hal kebendaan seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Apakah para nabi seperti itu? Apakah para rasul seperti itu? Apakah Kristus meneladankan seperti itu? Nah, saudara perlu membaca Alkitab, terutama Injil, bagaimana Kristus memberikan teladan hidup yang sederhana. Hati-hati saudara dengan materialisme. Itu bisa merusakkan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, mungkin orang lain tidak tahu, majelis tidak tahu, pendeta tidak tahu, jemaat yang lain tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu kedalaman hati. Nah, makanya kita harus hati-hati di dalam hal ini. Yang berikutnya itu hedonisme. Pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup, saudara. Ini hedonisme itu tentu bentuknya macam-macam. Tapi tujuannya adalah bagi orang yang penganut hedonisme atau hedonis ini, kesenangan dan kenikmatan hidup, kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Nah, ini saudara, hidup kita seringkali kan mencari kesenangan. Nah, memang tiap orang beda-beda kesenangannya. Tapi ada yang sama. Ya, kalau orang materialistis kesenangannya ya uang, kebendaan, materi. Dan umumnya itu, kenikmatan materi itu. Contoh. Saya contoh di luar ya, di luar gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang di luar gereja, orang-orang non-Kristen misalnya, orang-orang duniawi, kesenangannya adalah musik. Semua suka musik ya. Kalau ke gereja juga, saudara, orang Kristen lebih cinta musik ya, daripada Tuhan Yesus sendiri ya. Kita suka gereja yang full musik ya. Padahal Yesus tidak meneladankan itu. Ya boleh memakai musik. Tapi kalau kita mencari kesenangan pada itu, makanya diskotek, pub, klub itu laris. Kenapa? Di sana ada musiknya. Orang dunia mencari musik pop, musik rock, musik klasik, musik apa lagi, dangdut koplo dan lain sebagainya. Lalu hedonisme ini ketika kita bertobat kepada Yesus tidak kita buang, kita bawa ke gereja. Karena ke gereja suka mencari musik, mencari suasananya yang nyaman menurut dia, yang menyenangkan, teman yang komunitasnya menyenangkan. Ya menyenangkan. Kita mencari kenikmatan. Ada orang mencari kenikmatan pada seks, akhirnya seks bebas. Di luar negeri banyak, mungkin di Indonesia bahkan di antara muda-mudi Kristen ada yang memperlakukan seperti itu berpacarannya. Sudah mengikuti gaya hidup orang dunia. Di negara-negara barat, saudara kalau melihat pemain sepak bola itu
punya anak dulu sebelum mereka pemberkatan di gereja. Pacaran mereka, hidup mereka sudah terlalu dalam, mereka hidup bersama sampai punya anak, baru mereka pemberkatan di gereja. Mencari kenikmatan pada seks. Seks, musik itu hampir semua orang senang. Makanya kita harus hati-hati di sini supaya kita tidak jatuh kepada hedonisme, nanti sekulerisme dan lain sebagainya. Atau kesenangan pada apa saja. Misalnya ada orang suka sepak bola. Suka sepak bola lalu dia nonton sepak bola yang dimulai malam-malam itu dia rela bangun malam untuk menonton sepak bola. Walaupun itu 2 jam, 3 jam. Nonton. Nekat. Beli voucher. Atau bahkan ada yang beli tiket nonton langsung ke Eropa. Kemana dia senang. Pokoknya senang. Habis uang berapapun tidak masalah. Yang penting senang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika dia mengikut Tuhan. Orang Kristen mungkin ada yang senang seperti itu. Baca Alkitab 5 menit sudah bosan. Sudah tidak menyenangkan. Sementara lihat bola tengah malam, beli voucher dan beli lain sebagainya, beli tiketnya, mereka dengan senang hati. Nah karena apa? Ya itu senang, nikmat menurut mereka sendiri. Jadi yang menyenangkan bukan yang menurut Tuhan, tapi menurut mereka sendiri. Kalau memberi persembahan mungkin sedikit, mendukung pekerjaan Tuhan sedikit, tetapi untuk beli-beli bagi diri sendiri, kita rela banyak-banyak. Kita rela bermewah-mewah, bermegah-megah. Contoh lagi, kalau pendeta beli mobil yang mewah, yang mahal, hanya tujuannya supaya dia senang. Nikmat bagi dia. Lalu ada pendeta yang arlojinya tadi 6 miliar. Ikat pinggangnya 6.500.000. Ya itu menyenangkan bagi dia. Tapi itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Hati-hati saudara. Kita mau menyenangkan diri kita sendiri atau menyenangkan Bapa kita yang di surga. Atau menyenangkan Tuhan Yesus. Nah ini kelihatan nanti bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita menggunakan waktu, bagaimana kita menggunakan kesempatan-kesempatan dalam hidup kita, tenaga kita. Yang kita utamakan itu kesenangan kita sendiri atau Tuhan. Kita nonton TV betah 2 jam, 3 jam. Tapi coba saudara membaca Alkitab. Apakah saudara kuat membaca Alkitab lama? Apakah kita senang membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan? Jangan-jangan kita ke gereja cuma senang karena musiknya, karena suasananya. Kita tidak pernah senang, tidak pernah cinta kepada Yesusnya dan firman-Nya. Jangan-jangan itu yang kita lakukan. Nah itu hedonisme. Macam-macam yang disenangi manusia. Eudemonisme. Mirip dengan hedonisme. Eudemonisme, pandangan filsafat yang mengedepankan pencapaian kebahagiaan sejati melalui makna hidup yang mendalam. Konsep ini tidak hanya fokus pada kesenangan sesaat, melainkan pada upaya membangun karakter dan mencapai kepuasan batin. Nah ini mirip dengan hedonisme. Yaitu mengedepankan pencapaian kebahagiaan sejati melalui makna hidup yang mendalam. Ya tiap orang punya makna hidupnya sendiri-sendiri. Sehingga mereka mengejar itu. Ada yang makna hidupnya pada karier, kejar itu. Ada makna hidupnya pada harta benda, mereka mengejar itu, kepuasan. Kepuasannya, kebahagiaannya itu. Ada yang pada studi, ada yang pada hiburan dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Saya mengenal seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini
Ya, dia suka mensuopkan, memamerkan pencapaiannya. Dia sudah memiliki ini, barang ini, memiliki rumah, memiliki ini, dan itu selalu dipamerkan di antara pendeta-pendeta yang lain. Lalu untuk apa? Nah, itu kebahagiaan dia. Untuk apa? Tapi orang lain bertanya untuk apa? Tetapi bagi dia itu kebahagiaannya. Apakah itu tujuan kita melayani Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah itu tujuan itu? Yesus tidak memberikan tujuan kehidupan seperti itu. Makna hidup manusia itu bukan karena dia mendapatkan banyak barang, banyak benda di dunia ini. Makna hidup manusia itu adalah ketika mereka hidup suci di hadapan Tuhan. Dan Kristus sudah menyucikan kita, maka kita hidup untuk mengabdi kepada Sang Kristus penyelamat kita. Itu makna hidupnya. Jangan-jangan kita itu eudemonisme. Kita mencari kesenangan, kebahagiaan, pencapaian-pencapaian untuk diri sendiri. Kalau Kristus mau gitu, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Kalau Kristus mau kehendaknya yang dilakukan ketika doa di Taman Getsemani itu, maka tidak akan ada keselamatan bagi kita. Justru karena Kristus tunduk kepada Sang Bapa, maka ada keselamatan. Kristus tunduk pada rencana daripada Allah Tritunggal, yaitu untuk mati di kayu salib menanggung hukuman dosa kita, maka ada keselamatan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati saudara. Saudara bisa mengeksplor eudemonisme ini lebih dalam lagi, supaya kita mengerti dan kita tidak terjebak di sana. Kita menjadi orang Kristen yang murni, yang sesuai dengan teladan Kristus, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, sekulerisme ini bisa dikatakan keduniawian, gitu ya. Paham atau kepercayaan yang memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia politik, teknologi, sains, seni, dan sebagainya. Itu awalnya. Jadi memisahkan agama dan kehidupan non-agama, politik, teknologi, sains, seni, dan sebagainya. Perubahan masyarakat dari nilai-nilai dan institusi agama menjadi nilai-nilai non-agama dan sekuler, yaitu yang duniawi, dianggap begitu. Jadi agama tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang dianggap duniawi. Agama itu rohani, Tuhan itu rohani, untuk politik, ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan lain sebagainya itu adalah duniawi. Itu harus dipisahkan. Nah, begitu. Padahal hidup Kristen itu tidak dipisah. Antara yang kebenaran rohani itu harus terterap di dalam kehidupan jasmaniah kita. Di dalam kita bekerja, di dalam kita berpolitik, di dalam kita belajar, di dalam kita bermasyarakat, itu harus teresapi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sekulerisme memisahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena dipisahkan itu, makanya seringkali orang hidupnya berbeda hari Minggu dan hari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu banyak orang Kristen itu seperti malaikat. Mereka kelihatan baik, kelihatan suci karena waktu ibadah di gereja. Tetapi di dalam mereka berbisnis, di dalam mereka berdagang, di dalam mereka bekerja, di dalam mereka bermasyarakat, di dalam mereka studi pada hari Senin sampai Sabtu, hidup mereka berbeda sekali. Nah, ini salah. Kekristenan tidak seperti itu. Yesus meneladankan bahwa di dalam tempat ibadah dan di luar pun sama prinsipnya, yaitu hidup di dalam kebenaran dan kesucian sebagaimana Tuhan ajarkan. Bukan berbeda. Ada, saudara, orang-orang Kristen kalau dia ke gereja memang seperti malaikat. Yang baik itu kelihatan bersih bajunya, kelihatan ramah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia di toko terhadap karyawan dia kejam. Di perusahaan terhadap karyawan dia pemarah. Dia orang yang sangat materialistis.
Kalau nyumbang ke gereja, wah luar biasa. Tetapi kepada karyawannya yang miskin, mereka pelit sekali. Nah ini juga tidak baik. Ini sekulerisme seperti itu. Makanya saya takut, jikalau kita tidak mengerti filsafat-filsafat ini, kita malah cara berpikirnya sangat sekuler sekali. Tindakan kita akhirnya sekuler, tidak alkitabiah. Dan itu membuktikan bahwa kita tidak ikut Yesus, karena tidak ikuti teladan Yesus. Tetapi menjadi sekuler, seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Ini saudara yang dikasih Tuhan, makanya kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dalam gereja ibadah itu adalah belajar firman Tuhan, lalu setelah pulang ibadah kita menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita tidak cukup mendengar khotbahnya pendeta yang secuil-secuil itu. Kita perlu belajar lagi firman Tuhan, didalami lagi. Lebih dalam lagi kita merenungkan firman itu, menghayati, meminta pada Roh Kudus supaya memimpin apa makna daripada firman itu. Sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, konsumerisme. Konsumerisme adalah pola hidup yang cenderung mengkonsumsi atau membeli sesuatu benda berdasarkan keinginan tanpa atau bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Jadi kita suka beli-beli, belanja-belanja karena kita dasarnya materialistis, hedonis tadi, kita suka beli, suka belanja-belanja walaupun itu tidak butuh. Nah, disitulah dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Nanti kalau setelah itu baru dipamerkan kepada teman-temannya. Oh, saya beli ini, saya beli tas yang mahal. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin beli kendaraan atau beli smartphone yang mahal. Karena itu bukan lagi kebutuhan untuk komunikasi, tapi bisa saja itu untuk gengsi. Karena gengsi itu didasari oleh pemikiran, semakin banyak harta yang saya miliki, semakin tinggi nilai kita. Kan begitu di masyarakat dunia. Semakin kaya semakin dihormati, semakin miskin semakin tidak dihormati, malah semakin dihina. Tapi Yesus tidak. Yesus memperlakukan semua orang sama. Karena manusia itu dilihat bukan pada kekayaan yang dia dapat ketika di dunia, tapi dilihat dari hidupnya yang suci, hidupnya yang kudus, itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konsumerisme begitu melanda manusia di perkotaan karena hidup sudah berkecukupan, masalah ekonomi keluarga mereka sudah berkelimpahan sehingga mereka bergaya hidup konsumerisme. Banyak terjadi, bahkan di antara orang-orang Kristen kalau kita tidak waspada. Mungkin kita anggap itu sesuatu yang wajar. Misalnya ibu-ibu shopping ke mall, bukan karena butuh, tapi karena gaya hidup temannya mempengaruhi dia. Kamu sudah beli tas branded merek ini, kamu sudah beli pakaian yang merek ini, atau beli cincin emas permata yang seperti ini dan lain sebagainya. Semuanya sebagai gaya hidup yang duniawi, bukan karena butuh. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Karena semakin kita memiliki benda-benda itu, kita merasa diri kita semakin berharga. Begitu. Semakin nilainya semakin tinggi. Nah, banyak pendeta juga yang akhirnya jatuh di situ. Memang menjadi konsumerisme, menjadi materialisme, hedonisme ini belum ada hukum yang menulis itu, melarang itu. Dibanding misalnya kita menipu, mencuri, memperkosa, itu jelas ada hukumnya. Tapi hukum negara, hukum masyarakat itu sepertinya belum ada tertulis yang bisa menghukum itu. Namun Tuhan
tahu bahwa hati manusia itu condong kepada kebendaan, bukan kepada dia. Makanya kita harus hati-hati, waspada, supaya kita tidak jatuh pada konsumerisme. Saudara yang dikasihi Tuhan, empirisme. Empirisme itu salah satu artinya aliran ilmu, pengetahuan, dan filsafat berdasarkan metode empiris, pengalaman. Teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan pengalaman. Saudara, di dalam ilmu pengetahuan kita mengetahui hakikat sesuatu, kebenaran sesuatu itu melalui penyelidikan, melalui riset, melalui pengamatan dengan mikroskop dan lain sebagainya. Ya, itulah yang disebut dengan empirisme, pengalaman seperti itu. Tanpa kita menyelidiki, tentu kita tidak tahu hal-hal yang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyelidiki kita mengetahui. Nah, penyelidik itu memakai ilmu atau berdasarkan metode empiris, pengalaman, mengalami, melihat, menyelidiki. Tentu dalam ilmu pengetahuan tidak salah itu. Tapi dalam hal rohani, seringkali kita mendasarkan kebenaran pada pengalaman yang dialami manusia. Tapi banyak hal di dunia ini yang tidak perlu dialami dulu, kita harus percaya. Ya, contoh, kita diberitahu oleh Alkitab bahwa manusia itu akan meninggal, akan dihakimi. Orang yang mati nanti akan dihakimi. Apakah kita harus mati dulu supaya kita bisa tahu bahwa nanti kita mati dihakimi oleh Allah? Kan tidak, bukan? Kita cukup percaya karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Misalnya kita dengar berita Donald Trump ditembak pada waktu kampanye. Kita tidak melihat proses penembakan itu. Kita melihat laporannya dari berita, internet, YouTube, dan lain sebagainya. Kita akan percaya, kan? Tanpa kita melihat sendiri, kan? Jadi bukan pengalaman kita, bukan pengalaman melihat. Kita mendengar laporan lalu kita percaya. Nah, Alkitab itu menjadi semacam pemberitahuan dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, sehingga kita percaya. Aku kalau tidak mengalami, aku tidak percaya. Nah, seperti Thomas, misalnya Thomas murid Yesus itu pada waktu Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit dari kematian, menampakkan diri kepada murid-murid yang lain di sebuah rumah yang tertutup, terkunci rapat. Thomas tidak hadir pada waktu itu. Lalu karena tidak hadir, dia tidak percaya sebelum mencucukkan jari tangannya kepada luka-luka Tuhan Yesus. Namun pada kesempatan yang kedua, di mana Thomas hadir, Tuhan Yesus datang lagi. Langsung Tuhan Yesus berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu pada bekas luka di tanganku. Dan jangan kau tidak percaya lagi. Dan Thomas akhirnya mengaku dan percaya. Yesus Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya, tidak mengalami namun percaya. Kebangkitan Yesus, kita tidak mengalami kebangkitan, kita harus percaya. Yesus sudah bangkit, disaksikan oleh para murid pada waktu itu, dan kita tidak menyaksikan, dan kita harus percaya sebagaimana yang disaksikan oleh para murid itu. Jadi tidak semuanya harus dialami. Kita harus menerima ajaran Alkitab walaupun kita tidak mengalami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada memang aliran kekristenan tertentu yang berdasarkan pengalaman pendirinya pada waktu pertama. Contoh, pada waktu aliran ini muncul di Azusa Street, Amerika tahun 1900-an, itu di sana mereka menyebutnya ada bahasa lidah atau bahasa roh yang bahasanya tidak jelas, yang bahasanya bukan bahasa-bahasa di dunia ini. Lalu itu diajarkan. Ya, jadi berdasarkan pengalaman. Padahal itu belum tentu sesuai Alkitab. Dan kita bisa selidiki di Alkitab bahwa tidak ada bahasa roh yang diajarkan terus, dituntut terus. Kalau buah roh iya, bahasa roh, bahasa lidah tidak. Tapi di dalam aliran ini diajarkan terus sampai
sampai sekarang di sebagian orang Kristen. Padahal itu pengalaman waktu itu. Alkitab tidak mewajibkan itu. Nah, disinilah bagi orang Kristen ngikuti apa? Ngikuti pengalaman orang, bukan mengikuti Alkitab. Ada seorang pendeta pelayanan di tempat lain. Nah, di dalam pelayanannya dia cukup enak. Ketika dia bergumul, dia dibantu oleh mungkin teman-teman satu sinode, mungkin dibantu oleh orang-orang yang dia kenal, sehingga kebutuhannya itu tercukupi, bangun gereja tercukupi, untuk pelayanan ini terpenuhi dananya dan lain sebagainya. Nah, pengalaman itu ingin ditiru oleh semua orang. Dan dia mengatakan begitulah cara Tuhan memimpin. Oh, kita harus tahu bahwa Alkitab tidak selalu mengajarkan demikian. Paulus itu kurang bagaimana melayani. Bukankah dia melayani dengan segenap hatinya, menginjil paling banyak, mendirikan gereja paling banyak, menggembalakan paling banyak, mengajar Alkitab paling banyak. Toh Tuhan tidak cukupi. Tuhan tidak berikan berkelimpahan. Nah, itu ajaran Alkitab. Yesus sendiri kan tidak berkelimpahan materi. Tetapi pendeta ini mengajarkan harus begitu. Doa dengan yakin. Doa dengan yakin. Minta kepada Tuhan. Apa yang kamu mau, pasti Tuhan beri. Banyak pendeta yang mengajarkan seperti itu. Ajaran yang salah satunya adalah Word Faith Movement. Word Faith Movement. Kata-kata iman. Apa yang saudara katakan pasti dan diimani pasti terjadi. Nah, itu salah satunya begitu. Kalau saudara minta uang kepada Tuhan misalnya, 1 miliar, Tuhan kirimkan 1 miliar. Kalau saudara katakan itu dengan iman, menurut ajaran ini, pasti Tuhan akan berikan. Lalu kita, memang mungkin si A yang memberikan pengajaran itu mengalami itu. Lalu pengalaman itu diajarkan kepada orang-orang lain, dan orang lain ingin mendapatkan pengalaman seperti itu. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, apakah seperti itu? Apakah Yesus seperti itu? Artinya segala yang diminta apakah pasti didapat? Tidak. Paulus masih ada duri dalam daging yang tidak dicabut oleh Tuhan walaupun dia sudah berdoa. Yesus memohon untuk lepas dari penderitaan salib, tidak dilepaskan oleh Bapa. Tapi kenapa orang ini, pendeta ini mengajarkan Word Faith Movement, yang artinya kata-kata iman, kata-kata yang kamu ucapkan, doa yang kamu ucapkan kalau disertai dengan iman. Iman di sini artinya pengharapan yang sungguh-sungguh, keyakinan batin yang sungguh-sungguh. Jadi bukan seperti iman di Alkitab, keyakinan batin yang sungguh-sungguh, kamu pasti dapat. Nah, itu kan tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, itu empirisisme. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu empirisisme. Empirisme, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita empirisme, hanya mengikuti pengalaman-pengalaman orang, bukan mengikuti ajaran Alkitab. Doa yang dijawab seperti ini menurut si A, pendeta A, kita ngikuti cara dia. Gereja yang bertumbuh pesat seperti ini, kalau kita ngikuti cara dia, pada cara dia belum tentu sesuai Alkitab. Nah, di sini saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kita hidup berdasarkan pimpinan penyertaan Tuhan, bukan pengalaman manusia. Kita hidup dipimpin Roh Kudus, bukan pengalaman manusia. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita harus hati-hati, tiap daerah, tiap wilayah Tuhan punya cara tersendiri untuk memimpin umatnya dan lain sebagainya. Kita harus kembali kepada Alkitab supaya bukan pengalaman pendeta atau pengalaman kita yang menuntun kita, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita di dalam hidup kebenaran itu. Kita mencari pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang enak, itu yang ingin kita mau. Yang tidak enak, membaca Alkitab, membaca kitab-kitab Injil, menyelidiki tentang bagaimana Yesus hidup, itu kan tidak menyenangkan. Jadi tidak dilakukan.
saudara yang dikasih Tuhan. Yang berikutnya adalah emosionalisme. Kecenderungan meninjau sesuatu secara emosional. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita cenderungnya meninjau, menilai segala sesuatu berdasarkan emosi atau perasaan kita. Kita menyikapinya dengan perasaan kita. Kita senang enggak terhadap itu? Kita sedih atau senang itu. Jadi emosi kita yang lebih dulu berbicara, bukan kebenaran. Nah, ini bahaya. Kalau ukurannya akhirnya nanti ukurannya adalah kesenangan kita. Kesenangan berdasarkan pengalaman. Kebahagiaan, hedonis, eudimonisme itu berdasarkan perasaan dan anggapan kita. Kita lebih senang emosi kita dibangkitkan bila ke gereja dengan musik, dengan kesaksian mungkin yang menyentuh hati, dengan lagu-lagu rohani yang menyentuh hati. Kita suka dibangkitkan itu. Tapi mungkin ketika pikiran kita diisi dengan kebenaran firman, kita tidak mau. Kita tidak sudi. Kita tidak mau menerima itu. Karena itu tidak menyentuh kepada emosi kita, perasaan kita. Nah, itulah post-truth. Saudara, sudah saya jelaskan di bagian yang pertama, kalau tidak salah, post-truth itu adalah satu gejala di dalam zaman postmodernisme ini, yaitu manusia itu tidak penting benar salah, yang penting kamu bisa membangkitkan emosi daripada perasaan daripada para pendengar kita. Jadi kadang-kadang khotbah yang salah, walau disampaikan dengan emosi yang tepat, menyentuh pendengarnya, itu lebih, menurut mereka itu lebih baik daripada khotbah yang benar. Kalau tidak menyentuh emosi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ukurannya bukan emosi, ukurannya kebenaran. Nah, kebenaran ini seringkali juga tidak selalu cocok dengan emosi kita. Dan seringkali tidak selalu menyenangkan bagi kita yang salah. Tapi dia benar. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau saudara membaca di Alkitab, Yesus seringkali menegur orang Farisi, Saduki yang salah mengerti perjanjian lama. Nah, kebenaran itu menegur mereka. Tidak menyenangkan. Mereka tidak mau terima. Mereka tidak mau terima. Padahal itu kebenaran. Kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, kita tidak terlalu mementingkan emosi. Kita mencari pengetahuan, kebenaran di sana. Suatu kali di sebuah sekolah, murid-murid SD misalnya, 5 kali 5 ditanya demikian oleh gurunya. Lalu para murid ada yang menjawab 15, salah kamu, 20, salah, 30 bu guru, salah. Nah, ketika disalahkan itu, bagaimana perasaan murid? Sedih. Memang seharusnya sedih karena salah. Bukan sedih karena dipersalahkan oleh guru, tapi sedih karena dia tidak mengerti yang benar. Jawabannya kan yang benar 25. Nah, saudara tidak menjawab 25, 5 kali 5 sama dengan 25, saudara tidak menjawab 25, entah perasaan saudara senang, entah perasaan saudara sedih, itu salah. Jadi salah itu tidak tergantung emosi kita melihat sesuatu. Nanti saudara di dalam pengadilan, penghakiman seseorang bersalah atau tidak, itu tidak ditentukan oleh emosi-emosi yang bisa ditampilkan dengan palsu oleh kesaksian-kesaksian para saksi atau oleh para terdakwa sendiri, tetapi oleh fakta kebenaran. Nah, itu poin yang penting di dalam pengadilan itu. Nah, sekolah juga begitu. Ketika guru bilang salah, kita tidak boleh
baper, cengeng. Oh, guru tidak menyenangkan, kok tidak bisa menyenangkan saya, guru? Kenapa kok saya disalahkan? Nah, ya memang salah jawabannya. 5 kali 5 selain 25 ya salah jawabannya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Kan tidak menyenangkan, tapi kita terima kalau sekolah, betul? Tapi ketika di gereja, belum tentu kita mau menerima kebenaran yang dari firman Tuhan itu. Kalau itu tidak menyenangkan hati kita. Nah, kalau kita mengukurnya berdasarkan hati, perasaan kita, wah ini ya bahaya, saudara. Suatu kali saya pernah diberi cerita oleh dosen saya. Dosen saya ini juga seorang gembala. Rupanya pada waktu itu ada majelis dan bendahara gereja atau sekretaris gereja itu selingkuh. Jadi laki-laki dan perempuan ini selingkuh. Pendeta yang dosen saya yang sekaligus gembala itu menegur dua sejoli yang selingkuh karena dua-duanya sudah punya pasangan masing-masing. Apa yang terjadi, saudara? Ketika majelis dan sekretaris gereja itu tidak senang ditegur kebenaran itu, akhirnya yang kalah adalah pendeta. Pendeta itu diusir dari tempat itu. Karena di tempat itu yang berkuasa adalah majelis gereja. Nah, tidak senang kan dia ditegur, dinasihati. Padahal itu kebenaran. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kita bisa saja melayani, kita bisa saja berkhotbah, kita bisa mengajar. Tapi kalau hidup kita tidak benar, mari kita juga mau ditegur, dinasihati oleh kebenaran firman. Entah perasaan kita bagaimana ketika kita ditegur itu, tetapi kalau kebenaran ya harus kebenaran. Harus kita terima. Ketika Yesus sudah bangkit, para murid mencari ikan lagi di danau Tiberias atau danau Galilea itu. Di sana dipimpin oleh Petrus, mereka menjala ikan lagi. Lalu Yesus menemui mereka di danau itu setelah kebangkitannya. Menemui mereka dan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Petrus, aku mengasihi. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan Yesus itu memang menyentuh perasaan Petrus. Ketika itu teguran Yesus dengan cara yang demikian, yang begitu unik, jelas itu menyentuh perasaan Petrus. Kalau Petrus tidak senang dengan teguran itu, lalu meresponinya dengan tidak senang, tidak benar, maka Petrus tidak akan bisa bertumbuh menjadi orang murid Yesus yang baik. Tapi Petrus dengan hatinya yang ditusuk oleh Yesus itu dengan pertanyaan demikian, dia dengan tentu secara manusia, secara emosi dia tidak senang ditegur di depan para murid yang lain. Tetapi dia bisa menerima kebenaran itu. Bahwa mengasihi Kristus adalah menggembalakan domba-dombanya, bukan kembali mencari ikan. Nah, disitulah kebenarannya. Artinya walaupun perasaannya tidak senang, Petrus mau menerima kebenaran itu. Dan dia bertumbuh setelah itu. Saudara bisa baca kisahnya di dalam Alkitab. Bagaimana luar biasa Petrus. Menurut kesaksian, Petrus itu akhirnya melayani Yesus sampai akhir hidupnya. Dia disalibkan oleh tentara Romawi. Ketika dia disalibkan oleh pemerintah Romawi, dia tidak layak disalib berdiri seperti Kristus. Dia ingin kepalanya ditaruh di bawah. Jadi Petrus itu salib dengan kepala di bawah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan emosionalisme. Dasar kita menilai segala sesuatu itu bukan perasaan kita senang atau tidak senang atau lain sebagainya. Bukan pikiran kita, melainkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran sabda Tuhan. Kebenaran sebagaimana Kristus terapkan di dalam kehidupannya.
Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, di dalam kitab Filipi 3 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus menasihatkan, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, ini bisa materialistis, saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa hedonis. Jadi Tuhannya perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, bukan rohani. Hati-hati supaya kita menjadi Kristen yang rohani, yang surgawi, bukan yang duniawi. Seperti yang dipengaruhi filsafat tadi. Agar tidak tercemar dan dihancurkan oleh filsafat dunia, maka kita wajib setia pada Tuhan dan firman-Nya. Kuncinya itu, setia pada Tuhan dan firman-Nya. Mengikuti teladan Kristus. Bagaimana Kristus hidup dengan penuh kesucian, kekudusan, dan lain sebagainya. Sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. Hidupnya hidup benar, seturut dengan firman Allah. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma, bagaimana menjadi orang Kristen yang sudah diperbaharui. Demikian Rasul Paulus menuliskan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Dengan pikiran-pikiran dunia, filsafat-filsafat dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah pentingnya kita diperbarui pikiran kita. Tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Karena menjadi serupa dengan dunia ini bertentangan dengan serupa dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu hidup kita diperbarui dengan firman Tuhan, diperbarui oleh Roh Kudus seturut dengan teladan Kristus Yesus. Sehingga hidup kita hidup yang baik sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di channel ini sudah saya membahas di dalam tentang Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Judulnya ibadah atau worship yang sejati. Nah, saudara dapat mendengarkan penjelasan mendalam tentang Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Nah, disinilah saudara, yang perlu ditekankan adalah pembaharuan. Pikiran kita diperbaharui. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan sesuai dengan teladan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.